Anak papamu juga ibumu hasil dari perkawinan. Rahim, rahim tebus bebas. Kamu anak bapak mama kesayangan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bu. Waalaikumsalam. Ini udah pada kumpul belum? Baru 14 orang ini ya. Udah Bu. Belum kayaknya. Di sini belum. Siapa lagi yang belum join? Anda, Giri, Hedi, Ilham. Faiz belum, Faiz. Belum ya? Rehan udah belum? Rehan Ada belum? ada Bu, ada. Rehan ada. Rehan lagi di Paris. Iya Bu, liburan. Naik kapal ke Paris. Jalan kaki Bu, kemarin Bu, baru nyampe. Baru nyampe. Oke, Pak Rahmat lagi kerja, Pak Rahmat. Apalagi WFH. Lagi ngantuk Bu. Ngantuk ngopi, Pak. Dafa hadir ya, Lili hadir. Khairi, Yazid, Sandy. Sandy lagi di kampus kan? Enggak. Lagi mau ke kampus Bu. Pak Ono nyariin. Pak Ono nyariin. Iya, Pak Ono dari pagi loh, 7:30 dia biasanya udah nyampe. Iya Bu, saya dicariin mulu Bu. Kamu bawa sendok kali sama bawa centong, jadi dicariin. Enggak. Ditanyain Bu sama buku sama di open course-nya soalnya. Saya kan jadi teacher di sana. Oh, jadi teacher. Mata kuliah apa? Mata kuliah Bitcoin Hmm, tentang cryptocurrency dan nanti bakalan buat blockchain juga setelah Bitcoin selesai. begitu. Berarti kalau dari open course nanti materi-materinya kamu rangkum lagi, kamu tarik, terus kamu jadiin bab-bab di buku, gitu bisa. Sebenarnya itu buku dari saya Bu. Begitu. Iya Bu. Kamu ngambilnya dari artikel? Enggak. Dari Dari ini sih buku-buku yang ada terus sama pengalaman pribadi. Oh, pengalaman pribadi, kamu curhat di situ dong. Ya ada cerita juga di sana. Oh, gitu. Terus yang lain gimana nih teman-teman? Ada yang mau nulis buku nggak nih? Gary sama Nathan. Yang mau join sama saya, nanti saya bantu deh. Kalian punya skill apa? Misalnya kalian khusus Java yuk. Nggak harus Java sih. Misalnya kalian mau bikin buku ajar, try out anak SMA misalnya, nggak apa-apa gitu. Coba aja. Kayak contoh apa? Soal-soal ya, bang soal kalian bikin. Terus coba kalian eksplorasi misalnya sekarang yang lagi hits apa? Misalnya deep learning, machine learning. Terus yang lagi hits lagi mungkin uang digital. Uang digital itu apa? Kalian bikin buku. Kayak gitu-gitu. Contohnya apa? Kasusnya apa? Banyak sih yang bisa digali gitu kan. Maksudnya ya manfaatin kuota internet aja gitu kan di rumah. Mungkin kalian bisa ambil artikel-artikel terus kalian coba modifikasi kata-katanya dari bab 1 sampai bab sekian, itu disusun dari global ke detail ya, secara mendetail. Nah, itu bisa. Nanti masalah benerin kata-katanya, redaksi dan lain-lain itu belakangan aja. Yang penting rangkum dulu aja gitu, rangkum per bab. Babnya masih ngacak juga nggak apa-apa. Yang penting ini bab 1, bab 2 ini, bab 3 ini, nanti giliran disusun pas dibaca barulah redaksinya dibenerin sedikit-sedikit gitu. Banyak ya kalau yang bisa digali, misalnya tentang revolusi industri, misalnya 4.0 sekali ini di Indonesia seperti apa, kalau dibandingin dengan negara luar seperti apa, kayak gitu-gitu. Nggak harus materi ajar, cuman kalau bisa sih memang biar kalian lebih mendalami satu mata kuliah apa yang kalian suka gitu. Dicoba aja dulu. Siapa tahu nanti
passion atau minat kalian tuh memang di situ gitu. Kayak misalnya yang suka desain mungkin coba aja tips trik ngedesain gambar misalnya dari Corel Draw bikin sketsa gedung atau gambar apa misalnya yang rumah minimalis dan lain-lain kayak gitu. Terus nanti di akhir-akhirnya itu dikasih tips bagaimana nginstal Corel Draw terus contoh kasus apa nih, kasus bikin lobby, bikin taman, bikin rumah dan lain-lain kayak gitu. Tuh kalau di Corel kayak gimana? Atau misalnya Installnya bajakan ya Bu? bikin logo gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau installan sekarang kan paling biasanya orang ngasihnya bukan pakai CD ya, tapi mereka udah pakai link. Ini loh nanti download link software mentahannya di sini gitu. Biasanya kan digituin kan. Terus kalau yang lagi hits di 2021, 2022 atau prediksi kedepannya apa nih yang bakalan rame gitu kan. Itu gitu tuh yang lagi dicari. Jadi kita jangan terpaku sama benar-benar materi yang alot ya, maksudnya yang udah lampau, terus itu diulang-ulang terus, nah nggak ada kebaruannya nanti bukunya gitu. Kita lihat tren pasar, kalau misalnya mau tentang nulis e-commerce ya, penjualan di digital marketing dan lain-lain itu seperti apa trik-triknya, nah itu dimasukin aja gitu. Nah itu kan orang akalan nyari kayak gitu-gitu. Atau misalnya mengulik 20 profesi baru yang akan terjadi di era 2030 misalnya gitu, yang akan hadir di 10 tahun ke depan. Nah itu kan udah bisa diprediksi tuh, kamu jelasin nih profesi ini sebagai ini, biasanya seperti ini pekerjaannya, kira-kira range gajinya sekian. Nah itu dibikin buku juga menarik sebenarnya gitu, profesi-profesi baru apa. Terus kalau di luar negeri profesi ini udah berjalan apa belum? Kalau di Indonesia apa kendalanya, kenapa belum ada profesi tersebut gitu. Kayak gitu itu juga bisa dijadiin penelitian gitu. Tapi kalau kalian mungkin mau dijatuhkan ke dalam buku, ya silahkan aja gitu kan, bebas aja. Animasi video sama desain fashion. Nah, itu nanti tinggal kalian bikin per babnya aja. Kalau untuk case fashion seperti apa, terus animasi video, misalnya case-nya untuk pembuatan video apa, dikasih contoh-contohnya gitu. Nah, nanti kan pasarnya ketahuan nih siapa yang bakalan baca buku kita gitu kan. Oh, ternyata nanti yang bakalan baca buku kita itu anak usia SMP, SMA, misalnya yang suka sama animasi. Kayak gitu, dipelajarin lagi tuh mereka di umur segitu sukanya ngapain sih, bikin animasi apa, games atau yang lain-lain gitu. Jadi kita pikirannya itu udah out of the box gitu ya, udah nggak mikirin kesini diterima nggak ya, di sana terima nggak ya, kita jangan kayak gitu. Jadi kalau kita nulis itu ya udah gitu kan, apa yang ada di pikiran coba dituangkan dulu gitu kan. Nanti tinggal dieksplorasi, cari artikel sana-sini yang kebaruannya apa, terus dimodifikasi, ditaruh lagi di buku gitu. Paling kayak gitu. Yang bikin buku tebal itu biasanya kalau memang ada contoh-contoh gitu. Biasanya orang paling seneng kalau di dalam buku itu nggak hanya teori, gambarnya gambar yang bisa ditemuin di internet, tapi di luar itu pun mereka seneng ketika ada misalnya contoh-contoh case, kasus apa gitu. Mungkin kalau buku tryout, ujian bank soalnya udah kekinian yang terbaru, kayak gitu-gitu. Paling itu sih ya. Nah, misalnya
ngoprek terkait desain UI UX gitu kan seperti apa. Coba aja gitu kan. Kan banyak tuh e-book yang gratis di internet. Nah, e-book desain UI UX. Terus kalian coba lihat-lihat mereka bikin kayak gimana sih kalau e-booknya gitu kan. Nanti udah ada gambaran, kalian bikin kebaruannya apa. Oh ternyata UI UX mereka bikinnya tentang gimana ya? Tentang misalnya animasi 2 dimensi kebanyakan misalnya. Misalnya UI UX-nya apa namanya? Kalian pengen bikin kebaruannya coba ya yang 4D gitu kan, yang 4 dimensi. Terus misalnya kalian mau bikin apa ya? Nah iya, coba dijalanin aja Gary. Insya Allah apa ya? Nanti ketemu kok passion kalian tuh di mana udah pasti. Karena biasanya di semester 1 kalau udah bisa kelihatan passionnya apa, di semester-semester berikutnya tuh udah gampang gitu kan. Oh saya udah kelihatan nih passion saya di sini. Nanti ketika saya keluar kampus, saya udah tahu nih profesi apa yang saya mau jalanin, yang saya mau tekunin gitu. Karir path nanti saya tuh ketika keluar kampus atau misalnya saya masih di kampus sudah bekerja, saya udah tahu nih karir path saya, jenjang karir saya nanti seperti apa. 3 tahun ke depan jenjang karir saya mungkin harus jadi UI UX programmer misal. Terus dari setelah UI UX programmer saya pengen di atas itu, oh jadi manajer UI UX misalnya. Saya bisa punya anak buah dan lain-lain dalam kurun waktu 2 tahun 3 tahun ke depannya lagi gitu. Di usia nanti 27 saya udah ngerti pengalaman-pengalaman dari bidang saya mau coba tekunin buat buka kursus UI UX buat orang banyak gitu. Sampai di usia 30. Nah, dari situ saya udah punya sampingan, saya cari pekerjaan bidang lain yang kebaruan saat itu apa di umur saya 30 tahun misalnya. Jadi pas udah kelihatan di ini, oh ternyata saya nggak mau cukup sampai situ pencapaian saya pengen kuliah S2 lah gitu kan. Nah, terus misalnya di usia 30 kayaknya nggak ada salahnya saya kuliah S2. Oh, saya coba bidang di akademisi atau bisa saya bidang di praktisi. Saya suka terjun ke lapangan, bantu orang-orang yang butuh skill saya gitu. Atau misalnya saya nggak mau repot, mereka aja yang cari saya, berarti saya buka jasa freelance, tapi dengan dengan skill yang saya punya, saya pasang iklan di mana-mana. Ketika mereka butuh, mereka akan hubungin saya. Ada yang kayak gini juga. Tergantung kalian melihat peluang gitu. Peluang di luar sana seperti apa sih? Nah, kalian sering-sering buka job street, oh ternyata yang lagi hits apa, profesi apa yang lagi dicari, gaji apa yang paling besar. Nggak apa-apa gitu kan buat buat pemicu kalian trigger kalian buat upgrade skill gitu kan. Bukan dari sisi salary tapi dari sisi salary sih mungkin trigger sekian ya nomornya. Tapi kita lebih lihat, oh ternyata profesi ini sangat menantang misalnya buat saya. Nah itu nggak apa-apa jalanin gitu. Tapi kalau kalian yang nggak suka tantangan, yang suka lurus-lurus aja ya kan, saya nggak suka nih kerjaan kayak gini terlalu menantang, resikonya terlalu besar dan lain-lain. Saya pengen cari aman aja di zona nyaman ya silahkan gitu. Tapi kalau saya sarankan di IT itu sayang kalau kalian melewatkan hal-hal yang kira-kiranya bisa menambah ilmu kalian gitu. Kalau di zona aman aja mungkin ya it's okay gitu kan. Tapi sayang gitu. Kalau IT itu memang dinamis, saking dinamisnya ya udah kalian udah kecemplung basah di tangan ya semua badan aja dibasahin gitu. Kaki, rambut dan lain-lain udah basah sekalian semuanya, nyemplung sekalian istilahnya gitu. Kayak gitu aja sih saran saya. Yaudah ya ngomongnya terlalu panjang jadinya ya. Oke, lanjut aja ya ke materi ya. Ya, Bu.
Oke. Ini saya. Oke, ini pertemuan 11 ya. Ini untuk yang UTS sama tugas udah saya tutup ya. Nilainya nggak ada yang ngirim lagi kan ya? Ada yang merasa belum ngirim nggak tugas atau UTS? Saya sih tipenya nggak mau nyebutin apa ya, nggak mau nyebutin nama, misalnya UTS-nya nilainya sekian, nggak. Kalau untuk nilai saya privatein biar nggak ada kecemburuan sosial juga. Terus biar jadi surprise kalian juga nanti dapatnya A apa B apa C apa nggak lulus gitu kan mata kuliah saya. Yang penting kalian saya pengen tahu kalian serius nggak sih untuk ngerjain amanah yang dikasih sama dosen gitu. Kayak gitu aja. Paling itu ya. Mungkin atau kalian coba mengasah ketelitian kalian. Kadang oh Bu saya udah kirim gitu kan. Tapi pas saya cek mana gitu kan ini kok di e-learning nggak ada gitu. Ini uploadnya yang di mana nih, mata kuliah apa yang diupload gitu kan. Nah itu kadang kurang teliti tuh. Kurang telitinya mata kuliah apa yang diupload apa gitu kan. Atau misalnya mungkin ada 1-2 anak nih yang suka ngecoin saya gitu kan. Bisa kelihatan nih mana yang iseng pengen tes atau seperti apa gitu. Kelihatan kok. Tapi saya nggak langsung just kalian di grup atau apa gitu kan. Kalian udah besar, udah ngerti lah, udah belajar dari SMP SMA, insya Allah kuliah kalian udah berpikir secara dewasa juga ketika diamanahin suatu tugas gitu. Jadi saya cukup ingetin aja 1-2 kali, setelahnya kalian bisa berpikir untuk oh iya ini amanah, ada tugas, ada ada nilai yang harus saya kejar, nilai saya kayak gimana gitu. Ada yang ngaku ya si Ilham. Ada sih selain Ilham juga ada sebenarnya. Ibrahim juga syarat upload. Kadang lupa di save ceng Bu. Nah itu kadang lupa di submit ya kan, di save. Kayak gitu tuh kalian harus teliti gitu. Tujuannya apa? Biar saya bilang coba teliti lagi gitu kan. Karena nanti akan jadi kebiasaan kalian kalau kalian udah masuk dunia kerja gitu. Atau kalian punya usaha gitu kan. Nah, dari situ kalian akan dilihat integritas kalian, kepemimpinan kalian, kepribadian kalian tuh di mata orang lain seperti apa gitu. Mulai dari sekarang coba dibenahin pelan-pelan kan, teliti lagi. Atau misalnya yang tadinya mungkin biasa ngerjain apapun biasa-biasa aja, mengikuti standar, coba bikin inovasi apa yang bisa di-up ya, bisa di-grow up dan lain-lain gitu. Itu aja sih. Jadi selalu berpikir apa sih pembeda apa sih antara kita sama orang lain itu gitu. Kita sama-sama makan nasi, oh ternyata walaupun sama-sama makan nasi tapi saya selain nasi saya suka tambahkan suka minum air jahe misalnya biar saya selalu sehat badan saya. Itu kan jadi poin plus. Sedangkan mereka cuman mereka mah nggak menjaga tubuhnya dan lain-lain, kan beda pasti. Kayak gitu, sama kayak masalah skill, masalah pembelajaran, bikin beda gitu antara kalian sama orang lain. Dari situ nanti kalian baru dilihat integritas kalian dalam menghargai orang lain itu seperti apa. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk pertemuan 11, ini kita belajar tentang ADT dinamis ya. ADT dinamis maksudnya kalau nggak salah untuk belajar tree aja ya. Tree itu kan percabangan atau tree itu kalau bahasa Inggrisnya pohon. Tapi kalau di bahasa Java ini artinya dia pengklasifikasian sesuai dengan urutannya atau kita mau bikin seperti apa. Kayak hierarki tree dan lain-lain. Kalau di Java itu seperti apa?
tujuannya di sini kita sebagai mahasiswa ya bisa memahami definisi dari terminologi mengenai tree secara umum ya. Kemudian mengenali aplikasi tree, mengetahui cara melakukan operasi tiap-tiap elemen pada tree atau disebutnya namanya tree traversal ya. Di sini kita lebih banyak belajar terkait tree ya. Tree, binary tree, traversal of tree, sama iterator. Tapi kita lebih menekankan ke tree-nya. Nah, di sini ada gambar visualisasi pohon ya. Pohon ini punya apa? Dia punya akar ya. Punya akar yang garis biru ini. Dia punya akar, kemudian di pohon ini dia juga punya cabang ya, sama daun ya, cabang, batang ya di sini, sama daun ya, daun-daun sini banyak. Nah sama ya, kalau di pandangan atau sudut pandang dari ilmu komputer, kalau tree itu dia kebalik ya, udah pasti awalnya dia selalu root. Mau apapun kalau di komputer itu istilahnya root ya. Linux aja kalau untuk awal-awal kita namanya rootnya apa. Baru nanti kan dia apa selanjutnya perintahnya gitu. Ada istilah namanya root. Kemudian nanti di sini percabangan ya atau nodes. Nodes ini bisa dikatakan juga simpul ya. Nodes atau simpul istilahnya bisa dikatakan. Kemudian ada leaf ya. Rantingnya di sini, kemudian ada batang atau cabangnya di sini. Ini kalau dari sudut pandang ilmu komputer. Nah, definisinya dari tree itu kita bisa lihat bahwa kumpulan node yang saling terhubung secara hierarki. Nah, hierarki ini dia bisa dikatakan bertingkat. Pasti dia ada level-levelnya gitu. Kalau dia nggak ada level, kemungkinan dia bisa dikatakan bukan hierarki tree, tapi ya tunggal aja gitu, bukan dibilang tree. Kemudian tiap node yang dapat berisi data dan link-nya atau penghubung ke node lainnya. Jadi node satu dengan node lainnya itu saling terisi dengan namanya link atau penghubung. Tiap node memiliki satu induk ya. Kecuali node root atau akar yang tidak memiliki induk. Root udah paling atas, udah paling awal. Ya, jadi dia nggak punya atasnya lagi. Makanya dipanggil root atau akar. Tiap node yang memiliki anak dalam jumlah berapapun. Jadi node satu dengan node lain, kemudian dikumpulkan dengan link, disatukan dengan link, nanti dia akan jadi node baru. Nanti node baru begitu selanjutnya, dia akan mendapatkan simpul-simpul baru lagi. Gitu. Kalian pernah belajar ini kan ya, KPK ya kan ya? Ada yang masih ingat KPK? Lupa. Itu kalau menghitung jumlah pecahan kan pakai KPK gitu, Bu. KPK, lawannya KPK apa? VB. VB. Nah, kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Ya. Tapi kalau di Java, ini kita bisa arahkan sesuai dengan mau kita. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada namanya, kita udah pernah belajar linked list ya, atau linear atau secara serial data. Di sini contohnya misalnya nama-nama mahasiswa dalam satu kelas. Root-nya itu kelas ya. Atau root-nya itu guru misalnya, wali kelas. Nah, guru wali kelas ini dia punya cabang nama-nama mahasiswanya misalnya. Atau nama-nama siswa gitu. Ada si Ani, Budi, Cherry dan lain-lain gitu. Nah, kalau tree dia non-linear ya atau hierarki data. Tingkat pegawai dalam perusahaan. Misalnya ada staff atau misalnya pegawai kontrak, naik lagi staff, naik lagi senior staff, naik lagi manajer, naik lagi misalnya senior manager, naik lagi
direktur, naik lagi komisaris, naik lagi baru presiden utama misalnya. Gitu ya. Kemudian untuk tree, kalau tree atau sebutannya root, dia memiliki hierarki paling tertinggi. Kalau subtree atau pohon anak adalah beberapa node yang tersusun hierarki yang ada di bawah root. Ya, di kakinya root. Nah, kalau level berarti memang posisi hierarki dari sebuah node bisa diberikan level 0 atau 1. Leaf atau daun ya, node yang tidak memiliki anak atau node yang berada pada hierarki paling bawah. Yang paling bawah itu disebut leaf ya. Yang paling atas tertinggi itu bisa dikatakan root gitu. Nah, high atau tinggi atau deep, deep itu kedalaman ya. Deep, tinggi atau kedalaman, berapa level di bawahnya, itu jumlah level dari sebuah tree. Nah, contoh di sini ada root ya. Di sini kita kasih level 0, kemudian di level satunya dia punya jaringan ada S dan T. Masing-masing punya lagi node ya, node X. X ini punya node lagi Y dan Z ya. Nah, ini levelnya gitu. Ini yang dimaksud dengan level ya. Seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, yang paling terakhir ini ya. Ini disebutnya daun atau leaf ya. Dia nggak punya cabangan lagi, nggak punya branch lagi. Kalau saya bilang branch, berarti branch itu apa aja? Coba sebutin dari teman-teman. Kira-kira kalau branch itu apa? Ada yang tahu? ST. ST. Iya, Bu. Terus X. X. Terus Udah, Bu. kalau R termasuk branch nggak kira-kira? Itu kan akarnya root. Oke. Kalau saya panggil yang mana leaf, apa aja? YZ, UV juga. Yang paling bawah. Yang paling bawah. Kalau saya bilang apa ya? Oke, itu dulu aja kali ya. Oke. Nah, kalau di Java ada istilah tree atau pohon, ada namanya predecessor, successor, ancestor, descendant, parent, child, sibling. Sibling itu parent yang sama ya. Subtree, size, height, root, leaf, sama degree. Nanti penjelasannya saya akan kasih berupa video ya, biar kalian nanti bisa melihat perbedaannya. Nah, di sini ancestor-nya F. Ancestor itu apa? Seluruh node yang letaknya sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Agak bingung ya. Kalian kayaknya harus lihat ini dulu deh. Ini langsung ada jawabannya sih. Misalnya yang pertama dulu ya, ancestor-nya si F ya. Ancestor-nya dia, si F ini. Kalau ini jawabannya C dan A. Ancestor berarti dia sebelumnya, simpul sebelumnya ya. Berarti C baru naik ke A. Makanya dipanggil ancestor itu adalah seluruh node yang terletak sebelum node yang kita sebutkan tadi, yang terletak pada jalur yang sama. Ngerti ya? Jadi F, sebelum di F dia ada C dan A. Gitu ya. Itu. Kalau descendant-nya B, dia bilang D sama E. Descendant berarti lawannya dari ini ya, D sama E. Ini dipanggilnya descendant. Kemudian parent-nya I. Orang tuanya I adalah apa? H. Oke. Kemudian child-nya C, anaknya dari C. Di sini, maaf. Sama G. Child Child-nya C, FGH. sama G.
FGH ya? Iya. Iya. Ini kok BC dia? Oh, ini salah ya. Harusnya CLA ya. Tapi kalau CLC berarti FG, siblingnya G, sibling ini GH, siblingnya G. F sama H. F sama H berarti saudara sejajarnya dia gitu. Saudaranya si G. Kemudian size. Size ini 9. 9 itu dihitung dari, ada yang tahu? 9? Semua ininya nggak sih, Bu? Apa? Semua node-nya. Size di sini kan banyaknya node dalam suatu tree. Benar. Node-nya Berarti berapa? semuanya dihitung. Dari Coba. A sampai Sampai A, B, sampai I. sampai I ada berapa? 9. 4, 5, 6, Kalau sampai J 10. 9 ya. Oke. Height, tingginya atau kedalamannya. Height-nya siapa? Itu berapa level? 1, 2, 3. Berapa? Height-nya di sini 3/4. 3/4. Height ini kan 4. banyaknya tingkatan dalam suatu tree. 3/4. Berarti root-nya dihitung ya. Root-nya ada berapa? Root-nya A, A. ya. Sendiri dia. Leaf-nya ada berapa? Leaf itu kan daun. Daunnya ada berapa? 5 bukan sih, Bu? 3. 1, 2, 3, 4. Daunnya loh. Ada berapa? Ayo. 4, Bu. Leaf-nya di sini D, E, D, E, F, G, E, I. D, E, F, G, I. 5. 5, Bu. Ya. Yang terakhir, dia nggak punya percabangan lagi, kan dia nggak punya daun lagi. Degree-nya C, 3. 3-nya itu dapat dari mana? Degree. Degree itu banyaknya child dalam suatu node. Itu berarti FGH anaknya. Anaknya ya, 3 ya, berarti FGH. Anak 3. Oke, itu contoh dari tree. Kurang lebih cara bacanya gitu ya. Kemudian, nah ini kalau contoh tree, merepresentasikan sebuah hierarki struktur organisasi dalam perusahaan. Misalnya dari elektronik ini perusahaan ya, atau misalnya hierarki struktur organisasi dari PT Elektronik R misalnya. Nah, di sini ada posisi-posisi ya. Atau ada divisi, kita sebutnya divisi aja ya. Di struktur organisasinya divisi, departemen misalnya. Ada divisi R&D, sales, purchasing, manufacturing ya. Di sales ini dia punya kaki lagi, ada domestik sama internasional. Dari internasional dibagi lagi negaranya, negara Kanada, Amerika sama overseas. Overseas itu katakan luar negerinya ini berdasarkan dari benua Afrika, Europe, Asia sama Australia, misalnya gitu. Ini contoh dari tree juga. Daftar isi sebuah buku. Nah, di sini katakan ada panduan untuk siswa ya di dalam buku tersebut, terkait ada overview, ada pencapaian grading, ada environment, ada programming sama support code. Di grading ini kita bisa membagi lagi menjadi exam sama homework sama programs. Nah, nanti di sini bisa nih dibagi-bagi lagi nih, contohnya apa? Kalau untuk buku misalnya. Misalnya overview ini dilihat dari sisi apa? Artikel kah, jurnal, kemudian literatur review, dan lain-lain. Gitu. Oke, ini file system, contoh root-nya. Ini yang tadi ya. Yang dipanggil subtree itu BDE. BDE yang mana? Subtree. Berarti ini ya. BDE ini subtree. Terus kemudian ini juga subtree ya.
subtree-nya B dan subtree-nya C. Itu kalau C ada FGH, FGI ya harusnya ya. Harus seperti ini ya. Kalau dilihat secara rekursif ya, seperti ini. Setiap subtree adalah juga sebuah tree. Jadi subtree itu udah bagian dari tree. Ini disebut tree. Nah, yang T1, T2 sampai T sekian itu adalah subtree, tapi dia bagian dari tree. Nih, mungkinkah setiap node bisa memiliki link ke setiap anaknya? Bisa karena jumlah anak sangat bervariasi menjadikan link langsung tidak visible. Jika dipaksakan akan terjadi pemborosan ruang yang tak terpakai. Nah, ini ada solusinya, metode first child atau next sibling. Jadi kita belajar ya. Nah, di sini representasi first child atau next sibling. Kira-kira penulisannya sama nggak nih? Antara general tree sama suatu binary tree. Coba kalian perhatikan. Sama nggak? Sama? Apa beda? Sama aja sih Bu, kayak cuma posisinya doang yang diganti. Sama ya. Coba kalian perhatikan redaksinya. Yang di atas dibilang general tree. Yang di bawah general tree tapi dengan representasi first child atau next sibling. Yang paling kanan itu dibilang binary tree. Bisa lihat perbedaannya? Jadi kita mau menuliskan tree itu gimana variasi kita aja gitu ya. Kita mau seperti apa? Kalau binary tree umumnya yang kita belajar di matematika seperti ini ya. Biasanya seperti ini nih yang kita belajar di matematika biasa waktu SMA, SMP. Ya, tapi umumnya orang akan menuliskan biar gampang seperti ini. Kalau secara representasi mau memanjang ke kanan juga seperti ini penulisannya. Gimana sama aja semuanya ya, cuman gimana kita representasiinnya aja. Binary tree ini pun seperti ini ya. Macam-macam. Ini contoh dari binary tree. Tree adalah sekumpulan node yang dideklarasikan secara rekursif. Ini kalau ADT tree kurang lebih seperti ini ya. Rootnya nanti kita bikin 0 dulu. Ini array representasi. Kalau dia bentuk tree-nya ini berupa array, jadi nanti tree-nya apa terus dikasih dengan kurung siku buka dan tutup yang melambangkan atau menciri khaskan si array ya. Nanti dimasukin ABCD-nya. Nah, kalau yang jika ada dua sisi dari root, yang kiri kita sebutnya namanya left child, kalau yang kanan kita sebutnya right child ya. Di bawahnya pun nanti akan sama. Nanti dibedakan sesuai dengan level-level yang ada ya, level masing-masing. Kebetulan di sini adalah sampai level 3. Nah, saya di sini punya contoh binary tree ya, pada Java. Ini mau dijadiin tugas nggak kira-kira? Gimana? Nanti hitungannya kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini. Jangan dulu deh, kalian kemarin udah banyak banget tugas ya.
Nanti tugasnya yang model lain aja. Coba sekarang kita lihat ke prakteknya. Nah, di sini saya ada contoh. Kelihatan di kalian filenya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Nah, di sini saya ada contoh case Java ya. Saya gini deh. Saya copy biar kalian sekalian tes boleh. Cukup panjang ya. Nah, saya udah sisipin di kolom chat, itu ada file ADT ya, berupa TXT. Bisa kalian buka yang lagi buka NetBeans. Nah, ini saya akan jelaskan dulu. Nanti yang di NetBeans itu, yang file ADT, bisa kalian coba jalani di NetBeans ya. Coba kalian jalani. Nah, di sini ada beberapa sintaks ya, cukup banyak sampai 66 baris. Nah, saya coba jalankan dulu biar kalian punya gambaran. Di sini outputnya ada input, view, sama exit. Ya. Nah, sekarang kita coba masukkan sesuai dengan kode. Kita masukkan di angka 1. Ya. Saya pilih input 1. Kemudian dia input, dia disuruh masukkan angka. Angkanya misalnya 5. Nah, kemudian di sini saya coba input lagi, saya tekan 1. Masukkan angka, misalnya saya isi 7. Ya, udah di input ada 5 dan 7. Nah, di sini langsung dikasih output 7 di kanannya 5. Ya. 7 di kanan 5. Ngerti nggak maksudnya? Berarti 5 dulu baru 7. Ya. Terus saya coba lagi, tekan 1. Saya input lagi, misalnya 9. Nah, 9 di kanannya 7. Berarti susunannya adalah 5, 7, 9. Ya, kalau semakin ke kanan. Gitu. Kemudian kita tekan coba 2, view. Ya, baru di sini sebutnya pre-order 5, 7, 9. Ya. 5, 7, 9. Saya tekan 2 lagi, view. Ya. Hasilnya sama ya, disebutnya pre-order. Saya coba input lagi, tekan 1. Masukkan misalnya 20. 20 di kanannya 9. Saya tekan 2, view. Berarti 5, 7, 9, 20. Ya. Ini. Kalau saya tekan 3, exit berarti udah keluar ya. Gitu. Kita nggak bisa input apa-apa. Gitu. Jadi kita kayak menulis tapi dia ke samping. Ya. Nanti kalau misalnya mau bikin post order dan lain-lain, tinggal ditambahkan di bawahnya. Gitu. Terus, nah ini ada contoh lagi, ini ada 3. Ini coba jalanin dulu.
Oke. Ada yang tahu nggak nih kenapa nih? Nggak bisa ini ya? Nggak bisa diedit. Oke. Kurang lebih kayak gini ya. Kira-kira paham nggak teman-teman? Kurang ya. Sandy paham nggak, Sen? Nih kalau gambar secara hierarki, di sini kita lihat susunannya ya. Ini sebagai root ya, rootnya si 6. Jadi kita ngebaca dari kiri ke kanan ya. 6, kemudian di sini ada 7, 2, 7, 2. Dia kosong tapi dia punya root ke 8. 6, 2, 4. 6, 2, 1. 7, 6. Atau 5, 7, 6. 5, 7, 8. 5, 2, 1. Nah, itu aja ya. 5, 7, 4. Ya, 5, 7, 4.
agak pusing sih. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Mungkin ada yang mau tanyain, oh, saya nggak ngerti Bu, gitu. Ada yang mau tanya nggak? Udah deh coba tadi yang saya taruh di ADT titik TXT, Udah, Bu. udah Udah. jalan. Belum, Bu. Masih proses, Bu. Coba di share screen boleh. Mungkin teman-teman yang udah coba iniin, tambahin, coba di share screen boleh. Jalan nggak kalau di kalian? Ibrahim dipanggil. Share screen ya, Bu. Oke, sambil nunggu, yang mau break silakan. Ya, Bu. Nggak jalan sama saya, Bu. Jalan, udah Ya. di share screen. Ntar, Bu. Iya, Bu. Mm-mm. Iya, Bu. Nggak jalan ya? Kamu itu di adt.txt Iya. Dirubah ya, Bu, belakangnya. bikin new project dulu. Di Kopas. Extensionnya kan harus Java. Copy ya, Bu. Coba. Hapus nggak, Bu? Iya, hapus saja. Jalan ya, Bu. Coba. Error, Bu. Oke, sebentar. Itu apa? Couldn't load main class. Coba naik ke atas. Turun. Turun ke bawah. Sampai habis coba. Jadi jalanin lagi running. Jalan lagi, Bu. Oke. Coba input
1. Bebas, coba. Salah ya, coba pilih salah satu dulu. Input apa view? Input ya. Bawahnya aja. Oh, ayo. Enggak, 1. Kodenya kan input itu 1. Oke, itu. Bebas. Oh, coba klik 2, tekan 2. Dia bilang apa? Pre-order 10, 2. Jadi 10 kanannya Di jalan ya, Bu? jalan. Ini masih sederhana sih, simple ya. Cuman kalau di dunia pemrograman sih memang ADC ini nggak gitu dipakai. Biasanya kalau orang-orang yang belajar suka MATLAB, terus belajar fisika baru kepake banget. Tapi kalau bikin program yang sekiranya dipakai di dunia industri, manufacture, dan lain-lain, ini nggak dipakai sih sebenarnya. Karena fungsinya pun kalau ini main di tree aja gitu kan. Lebih banyak ke fisika gitu kan, ke matematika. Tapi kalau khusus untuk kayak dunia retail dan lain-lain nggak kepake tuh. Kalau model ini hanya main di logika aja, bahwa kalau di Java itu ada istilah namanya ADT dinamis ya. Udah ya, Bu? Terima kasih Ibrahim. Di sini yang pernah ikut kelas public speaking ya? Belum pernah, Bu. Belum Nggak pernah. pernah. Malu masalah. Ini materi kita udahin dulu aja ya. Ini saya ada ada video terkait public speaking, mungkin bisa menambah wawasan kalian ya. Coba dilatih apa yang bisa kalian coba lakukan ya. Kebetulan bagus nih videonya. Hey guys, welcome. Ya. Coba diperhatikan. Kelihatan ya di kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini ada video, nggak apa-apa untuk nambah waktu ya. Kalian coba perhatikan, saya zoom. Welcome back to my channel, it's Maya. Aku akan memulai video ini dengan sebuah cerita. Jadi beberapa waktu yang lalu, aku kan pernah bikin public speaking online coaching. Dan surprisingly yang daftar tuh banyak banget dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam profesi. Dari dokter, mahasiswa, sampai PR, berbagai macam profesi deh. Nah, terus yang bisa aku fasilitasi tuh nggak banyak, hanya sekitar 20 orang. Makanya untuk memfasilitasi orang-orang yang nggak sempet public speaking online coaching one-on-one sama aku pengen bikin segmen baru di channel ini, namanya adalah kursus public speaking. Jadi silahkan ditonton, dan ini adalah video pertamanya. Kita akan bicara mengenai teknik public speaking. Ketika materi atau kontennya sudah jadi, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan di depan panggung supaya pembicaraan kita menarik dan message yang ingin kita sampaikan benar-benar sampai di pikiran dan juga hatinya audiens. Yuk, without further ado, ini dia teknik public speaking. Nah, sebenarnya yang harus kita perhatikan itu ada 2, look dan juga audio. Jadi sama nih kayak kita mau bikin video, look dan juga audionya harus kita perhatikan. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan supaya membuat keduanya tampil lebih menarik. Yang pertama, kalian harus punya kepercayaan diri. Apa yang buat sebuah momen spesial? Kemudian teknik vokal dan juga ekspresi dan gesture. Terakhir, bumbui dengan komunikatif. Nah, seperti apa? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah percaya diri.
Buat aku, percaya diri dalam public speaking itu sangat-sangat penting. Itu adalah akarnya public speaking. Ketika kamu sudah berhasil deal with it, punya the right amount of confidence untuk ngomong di depan umum, maka kamu akan gampang nih untuk menguasai teknik-teknik yang selanjutnya. Vokal, gesture, ekspresi gitu ya. Tapi kalau misalnya percaya dirinya belum firm, kamu akan sulit untuk mempelajari semuanya. You can even control yourself in front of the public gitu. Jadi please dealing dulu dengan diri kamu sendiri, dapatkan the right amount of confidence, baru setelah itu kita pelajari semuanya. Nah, how to deal with it? Pertama kita harus tahu dulu, apa sih itu percaya diri? Percaya diri adalah keyakinan kalian untuk sukses dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini pastinya public speaking. Jadi you have to believe in yourself. Pertama, kalian sampaikan pikiran-pikiran positif kepada otak kalian supaya kalian bisa yakin nih kalau misalnya kalian udah di depan, kalian bisa ngomong dengan baik dan juga bisa menyampaikan pesan kalian dengan baik. Kalian nggak boleh minder atau terintimidasi sama audiensnya. Jadi kalian harus pede, harus menganggap diri kalian oke dan pantas untuk ngomong di depan. Kalau misalnya kalian minder, coba deh dipikirin lagi. Setiap manusia di muka bumi ini seperti apapun kalian gitu ya, pasti punya keunikan tersendiri. Satu dan yang lainnya tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa sama ya. Jadi you have to believe that you are unique dan punya kekuatan sendiri. Jadi kamu pantas untuk ngomong di depan. Jadi nggak usah minder-minder lagi. Please deal with yourself. Nggak usah merasa minder atau merasa rendah diri lagi. Dan sebenarnya kepercayaan diri ini pun bisa meningkat. Dengan apa? Dengan dua hal. Yang pertama adalah latihan, yang kedua adalah jam terbang. Jadi semakin banyak latihan yang kamu lakukan, maka kamu akan semakin tahu nih ketika kamu maju ke depan, kira-kira apa yang harus kamu lakukan ya kan? Jadi makin yakin deh. Nah, yang kedua, kalau jam terbang kamu udah semakin banyak, kamu akan bisa mengantisipasi hal-hal apa saja yang mungkin terjadi ketika kamu melakukan public speaking. Jadi kamu akan semakin yakin kalau kamu bisa melakukannya. Oke, yang kedua adalah teknik vokal. Apa aja sih yang harus diperhatikan dari vokal kita? Ada 4 hal at least yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah volume, pacing atau kecepatan, kemudian artikulasi dan juga intonasi. Yang pertama volume, pastikan audiens bisa mendengar suara kalian dengan nyaman. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan mikrofon, pastikan tidak terlalu kecil, tidak terlalu jauh, dan juga tidak terlalu dekat. Karena terlalu keras itu akan sakit ya ngedengerinnya, dan kalau terlalu kecil penonton akan kayak penuh usaha gitu untuk ngedengerin kalian. Jadi pastikan kalian sudah volumenya pas dan enak untuk didengarkan. Terus kalian juga harus perhatikan pacing kalian. Nah, pacing ini akan menentukan gaya kalian berbicara. Sebenarnya pacing atau kecepatan kalian berbicara itu ditentukan oleh 2 hal. Bagaimana materinya dan juga bagaimana audiensnya nih. Kalau misalnya audiensnya kira-kira muda dan juga materi yang kamu sampaikan tidak terlalu berat gitu ya, kamu bisa berbicara lebih cepat supaya tidak terkesan membosankan. Tapi kalau misalnya penontonnya ini agak mungkin udah orang tua, kemudian juga materinya cukup berat gitu. Jadi kalian bisa ngomongnya agak pelan-pelan supaya penonton bisa menyerap informasi terlebih dahulu sebelum mendengarkan kata-kata yang berikutnya. Tapi to be safe, kalau misalnya untuk awal-awal kalian pasin aja di tengah ya. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Jadi yang sedang-sedang saja dulu. Dan artikulasi kalian juga harus dikasih perhatian, harus jelas. Kalau ngomong A, I, U, E, O harus A, I, U, E, O, bukan A, I, U, E, O gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngomongnya tuh kayak agak malesin gini ya, orang kan jadi males banget ngedengerinnya gitu. Nah, makanya buka mulut kalian, pastikan setiap kata kalian produce dengan clear, dengan jelas. Oke? Dan jangan lupa juga untuk berintonasi. Kalau nada bicara kalian datar-datar aja, hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik public speaking. It's gonna be so boring, you know. Orang akan males ngedengerinnya kalau misalnya kalian datar. Jadi put energy, lakukan intonasi, tekan kata-kata yang harus ditekan, dan bermain aja dengan intonasi kalian supaya tidak boring. Jadi misalnya, hari ini saya akan berbicara mengenai teknik vokal public speaking instead of hari ini saya akan berbicara mengenai teknik public speaking. So, put more energy, lakukan effort untuk membuat intonasi kalian lebih berayun dibandingkan datar-datar aja. Okay? Next adalah ekspresi and gesture. Ini juga penting banget nih untuk menunjang visual atau penampilan atau look kalian. Nah, seperti yang telah aku sampaikan sebelumnya, yang datar-datar itu boring. Kebayang nggak? Kalau kita hidup itu kan kalau misalnya hidup tuh begini nih ya, detak jantungnya. Jadi harus hidup gitu. Kalau misalnya cuma tit gitu ya, datar-datar doang nggak akan menarik, sama aja kayak mati. Nah makanya, jadi selain tadi harus ada intonasinya, itu juga harus seiring dengan ekspresi dan gesture kalian.
Kalian bisa berekspresi dengan seluruh komponen yang ada di wajah kalian. Dari alis, mata, hidung, pipi, dagu, mulut, semuanya bisa dijadikan ekspresi. Kayak seperti gitu kan. Yang ingin saya sampaikan adalah cara berekspresi adalah put more energy ketika kamu ngomong. Sehingga wajah kamu bisa lebih berekspresi. Selain itu juga gesture. Gesture ini adalah gerak tubuh kalian, body language kalian terutama di bagian kepala dan juga tangan. Nah ini juga biasanya jadi problem nih. Orang suka bingung, kalau misalnya kita lagi ngomong di depan publik lebih baik diem aja gitu ya. Atau kalian gerak-gerak tangan dan lain sebagainya. Nah body kalian ini nggak boleh tegang atau awkward ketika di depan. Jadi biasanya nih, kenapa aku bilang tadi percaya diri itu penting banget? Karena kalau misalnya kamu nggak percaya diri, kamu akan nggak bisa kontrol gesture kamu. Kamu akan kayak awkward gitu, atau melakukan gerakan-gerakan yang kayak sebenarnya hari ini saya mau berbicara mengenai gitu, tanpa kamu sadari gitu, tangan kamu bergerak gitu aja, atau kamu ngomong tapi tangannya terus gini. Jadi saya mau menjelaskan tentang ini, atau kamu maju mundur gitu kan, maju mundur, goyang kanan, goyang kiri, kapal oleng, kapten. Itu tuh karena kamu nggak bisa ngontrol gesture kamu overwhelmed with nervousness atau stage fright, kamu demam panggung. Kamu gak bisa kontrol nervous kamu sehingga kamu melakukan gerakan-gerakan yang gak perlu, yang mendistract audience dari mendengarkan message yang kamu sampaikan. So you have to make your gesture in control. Ya, seperti kita biasa aja nih, kita lagi bergerak biasa ya kan. Kalian bisa mengkontrol kan kemana tangan kalian bergerak, kemana kepala kalian bergerak ya kan, badan kalian, cara berdiri dan lain sebagainya. Kalian bisa kan mengontrol itu semua. Nah jadi nanti kalau di depan panggung lakukan itu, control. Everything have to be in your control. Jangan overwhelm sama nervous kalian, jangan takluk sama rasa takut kalian sehingga semuanya jadi nggak kekontrol gitu. Nah kalau misalnya percaya diri kalian udah tepat nih, kalian akan jujur dulu pas sebelum ada jurnal, waduh men, kita ini cekcoknya udah masalah keuangan doang. Jangan overwhelm sama nervous kalian, jangan takluk sama rasa takut kalian sehingga semuanya jadi nggak kekontrol gitu. Nah kalau misalnya percaya diri kalian udah tepat nih, kalian akan bisa mengontrol semuanya. Kamu bisa melakukan penekanan, kamu bisa menggerakkan gesture kamu seperti ini atau seperti yang di sana gitu ya. Lakukan dengan natural. Ini memang takes time sih, nggak bisa sekali tampil langsung bagus. Tapi pelan-pelan dicoba ketika kamu di depan, berdiri yang tegak, nggak usah maju mundur atau begini-begini ya, yang nge-distract audience banget. Jadi put everything in control, gerakan tangan kamu senatural mungkin jika perlu aja gitu ya. Awalnya akan susah, tapi lama-lama if you try to control it, semuanya akan under control dan everything it's gonna be okay. Sebenarnya sih nggak ada pakemnya ya, kamu harus bergerak seperti apa ketika ada di depan nanti gitu. But most important thing adalah kamu make everything under your control gitu ya. Dan gerakan aja tangan kamu, kepala kamu sesuai dengan kebutuhan ketika berbicara di depan publik. Dan jangan berlebihan, jangan juga awkward gitu, jadi harus yakin gesture-nya. Gitu. Last but not least, ini adalah bumbu-bumbu komunikatif. Jadi ketika kita ngomong di depan panggung, itu sebenarnya it's not about us gitu ya. It's not about the speaker, tapi it's all about the audience. Bahkan nanti aku akan berbicara di video selanjutnya kalau betapa pentingnya kita menganalisa audience dulu nih sebelum kita ngomong di depan mereka. Jadi yang penting itu adalah audience ketika kita berbicara di dalam sebuah forum. Bos kita yang harus kita bikin mengerti, yang harus kita puaskan adalah si audience ini nih ketika kita menjadi pembicara. So kita harus nge-treat si audience ini as if dia adalah bagian penting dalam forum tersebut. Gimana sih cara kita komunikatif sama audience? Kita bisa mengajukan pertanyaan atau menyapa mereka gitu ya. Semakin spesifik semakin bagus. Misalnya selamat datang kepada mahasiswa dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi, for example gitu ya. Nah semakin spesifik maka mereka akan semakin kena, jadi mereka ngerasa semakin penting, semakin diakui di forum tersebut gitu. Nah terus kalian juga bisa bertanya basa-basi gitu ya kepada audiens ini seperti apa kabar, sudah sarapan,
Atau bagaimana? Masih semangat nih untuk mendengarkan apa yang akan saya bahas selanjutnya gitu? Nggak apa-apa, kamu jangan takut, tanyai mereka supaya mereka ada interaksinya sama kamu. Jadi lebih komunikatif gitu. Dan kalian juga bisa menambahkan humor ya sesekali. Siapa sih yang nggak suka ketawa gitu? Ketika lagi mendengarkan pembicaraan yang mungkin sudah mulai membosankan, kalian bisa menyisipkan humor-humor biar audiens kalian fresh dan siap untuk mendengarkan kamu lagi. Alright guys, itu tadi dia beberapa teknik dasar public speaking yang bisa kamu lakukan untuk membuat penampilan kamu lebih menarik. Oke guys, segitu dulu pembahasan mengenai public speaking. Di video selanjutnya aku akan lebih membedah lagi mengenai public speaking. Oke, ada yang menyimak sampai akhir, teman-teman? Simak Bu. Nyimak ya. Apa yang poin kalian dapat tadi? Coba. Ini walaupun di luar materi, tapi ya nggak apa-apa ya, saya sisipkan trik-trik apa ya. Saya juga masih belajar ya kalau untuk terkait public speaking. Kita nggak ada berhentinya buat belajar ya. Kita belajar bareng-bareng. Tadi poin apa yang bisa kalian tangkap coba? Ya, intinya sih percaya diri, Bu. Kalau udah percaya diri, ya kesana-sananya bakal enak. Oke. Terus, ada yang mau nambahkan? Mungkin yang penting itu intonasinya sih. Intonasi sama ekspresi kita juga. Intonasinya jelas. Berarti Ya, EO-nya harus harus berkarakter Bu. harus jelas ya, Harus penuh warna ini. Mantap. Biar lebih menarik. apalagi banyak tuh tadi tuh poinnya tuh. Nanti bisa Mimik wajah paling penting. Bisa ngontrol diri Bu, bisa ngontrol gestur. Contohnya apa tadi? Yang itu yang tangannya gerak-gerak segala macam. Terus Terus udah maju badannya mundur tuh ya. gerak-gerak. Biasanya kalau udah nervous atau ya nervous ya, biasanya udah maju mundur kiri kanan gak jelas gitu kan ya biasanya. Kalau kalian perhatiin anak SD pasti gitu kan, kalau disuruh maju ke depan, disuruh ngomong sepatah kata dua kata bingung gitu kan. Nah, jangan sampai kita seperti itu nanti kalau kita disuruh untuk ngomong di depan banyak orang ya. Gitu. Mungkin kalau Zoom sih nggak kelihatan, tapi kalau misalnya kalian misalnya ada apa, kalian jadi MC, terus kalian misalnya ngebawa jadi host di dalam apa seminar offline ya kan, gitu. Lumayan loh apa kalau job-job kayak gitu pun kalau kalian bisa ngomong di depan banyak orang, kalian nggak canggung, itu bayarannya kan kalau host itu paling ya setengah hari ya atau sehari, setengah hari lah, biasanya 2 jam 3 jam acara paling banyak, paling lama. Itu sekalinya dipanggil kalian bisa dapat 1,5 juta, 2 juta. Kalau udah jam terbangnya oke, malah bisa 3 juta 4 juta sekali tampil gitu lah. Kayak gitu. Nggak ada salahnya skill public speaking coba kalian perdalami. Kalian ngomong aja sendiri di depan cermin ya, di kamar kalian, atau kalian punya adik kalian suruh perhatiin kamu ya, perhatiin kalian, benar nggak nih Dek ngomongnya gitu kan, udah sesuai belum? Jadi kalian bisa menilai. Jadi suatu saat ketika mendadak ada orang yang butuh skill kamu bisa gitu ngebantu mereka. Nggak ada salahnya untuk belajar skill public speaking. Biasanya kalau public speaking itu, kalau orang yang biasanya udah berani ngomong, banyak ngomong, udah enjoy aja, ya kan. Tapi kalau orang yang pendiam, introvert, terus nggak suka rame-rame banyak orang, disuruh ngomong aja di depan sebentar, pasti demam panggung, bingung mau ngomong apa, ya kan. Terus dia nggak punya konten untuk dibahas, terus dia ngerasa udah panas dingin duluan gitu kan. Nah itu biasanya tuh terjadi ya di umur-umur kalian juga banyak ya, nggak 1 2, banyak yang masih apa ya,
masih belum terbiasa gitu. Makanya coba dipelajari aja. Saran saya terkait public speaking. Jadi nanti buat nambah portofolio kalian juga. Nanti di portofolio CV kalian tulis kelebihan kalian apa. Oh, saya bisa public speaking. Gitu. Saya pernah menjadi MC. Nggak apa-apa gitu. Berarti akan terlihat nih, oh nih orang berarti berani tampil di depan umum, nggak takut, nggak canggung, sudah punya pengalaman di bidang itu. Gitu. Jadi orang yang bisa public speaking itu nggak harus anak komunikasi, ya, nggak harus anak broadcast, anak TI, anak IT pun harus bisa, gitu. Karena nanti kalau kalian di perusahaan pun kalian kerja tim, terus kalian disuruh presentasi di depan, kalian nggak bisa luas menyampaikan materi atau konten yang udah kalian buat sama tim, nanti hasilnya juga jadi zonk gitu. Karena kalian belum terbiasa untuk membawakan konten-konten di depan banyak orang. Gitu, nggak ada salahnya kalian belajar public speaking dari sekarang, oke? Mungkin itu aja ya. Udah mau zuhur. Kita cukupin aja sampai sini ya. Teman 11-nya. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Rehan, mungkin? Nggak ada. Oh ya, Bu. Oke, buat siap ini ya, siap-siap zuhur ya. Oke, terima kasih banyak dari teman-teman atas partisipasinya hari ini untuk belajar Java. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.